Ya, selamat pagi adik-adik. Selamat belajar kembali ya untuk mata kuliah di semester 4 ini. Jadi hari ini kalian akan belajar mata kuliah bahasa pemrograman Java. Nah, perkenalkan, nama Abang Aditya Arnumanik. Abang yang akan membawakan mata kuliah untuk pemrograman Java di grup kalian. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan kita, ada hal yang ingin Abang sampaikan. Yang pertama adalah tetap semangat ya. Kalau sudah di semester 4 ini berarti artinya kalian sudah melalui 2 tahun perkuliahan di Amik Medicom. Ya, tinggal 1 tahun lagi, tinggal 2 semester lagi kalian akan tamat dan menyandang gelar AMD. Nah, tentunya banyak tantangan apalagi kalian belajar di masa pandemi corona seperti ini, jadi kalian belajarnya secara online, tentu tantangannya lebih berbeda. Nah, apapun tantangan belajarnya, yang ingin Abang sampaikan adalah tetap serius belajarnya dan ingat masa depanmu. Ya, jadi tidak sekedar tamat saja, tapi kamu juga harus memiliki kemampuan, kompetensi, khususnya di bidang program studi yang kamu pilih, yaitu manajemen informatika. Jadi, ada juga hikmahnya kita belajar secara online atau daring ini, sehingga kalian jadi memiliki kebiasaan dalam menggunakan suatu perangkat-perangkat teknologi informasi. Walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi kalian bisa mendapatkan informasi karena kalian melakukannya secara daring. Akhirnya kalian mengetahui bagaimana menggunakannya. Menggunakan Google Classroom, bagaimana belajar secara daring, ya. Itu artinya nanti ke depan, ya tentu pekerjaan-pekerjaan itu akan tetap melibatkan bagaimana perangkat-perangkat teknologi informasi yang bisa dilakukan secara daring, ya. Nah, itulah yang ingin Abang sampaikan, tetap fokus pada tujuan kalian, yaitu bisa bekerja dengan kemampuan yang kalian miliki setelah atau selama belajar di Amik Medicom. Oleh karena itu, tetap semangat belajar, ingat cita-cita kalian, ingat orang tua kalian yang telah juga serius dan sungguh-sungguh menopang dan mendukung perkuliahan kalian. Ya, itu dulu yang ingin Abang sampaikan di awal mata kuliah kita yang pertama ini. Berikutnya adalah Abang harapkan semua tetap mengerjakan ya post testnya tepat waktu ya. Nah, karena kalian tentu sudah pernah melaksanakan post test untuk mata kuliah yang lain, dan untuk semester 4 ini mata kuliah Java tetaplah disiplin melakukan post test kalian untuk setiap pertemuan. Oke ya, itu dia. Nah, kita masuk ke pengantarnya, yaitu Java. Jadi Java kalau kita lihat di sini ada logonya, itu adalah cangkir yang isinya kopi yang ada asapnya. Java, Jawa, kopi Jawa. Apa hubungannya dengan kopi Jawa? Ya, jadi nanti Abang terangkan sedikit. Java itu adalah bahasa pemrograman yang dapat membuat aplikasi yang dapat dijalankan di berbagai jenis perangkat atau multi-platform. Nah, jadi maksudnya multi-platform itu bisa dijalankan di HP Android, ya, di aplikasi desktop itu contohnya di komputer, di laptop, ya, aplikasi web server artinya bisa dijalankan juga di website, lalu kita bisa buat game dan juga bisa serta koneksi database. Nah, itulah multi-platform dan itulah kelebihan dari si bahasa program Java ini. Ya, jadi kalau kita ingat-ingat sekarang orang pakai HP itu buka aplikasi. Contoh buka aplikasi apa? Grab, ya kan? Nah, Grab itu dibuat dengan salah satunya ya, bukan hanya Java, banyak bahasa program yang lain yang berfungsi untuk membuat aplikasi Android. Ya. Tapi dengan Java kita bisa melakukannya. Ya, ada Grab, Traveloka, Bukalapak, Shopee dan lain sebagainya itu menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, bisa dijalankan di HP, bisa dijalankan di komputer, dan membuat website juga boleh ya. Nah, jadi
munculnya bahasa program Java itu dipelopori oleh si James Gosling. Nah, inilah dia developernya, pengembangnya ya, pengembang bahasa program. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menciptakan bahasa pemrograman yang baru yang lebih handal dari bahasa C atau C++. Nah, jadi sudah ada bahasa program C yang bagus dan C++. Nah, si James Gosling ini berinisiasi untuk membuat suatu bahasa program yang baru yang lebih handal. Yang lebih handal itu apa dalam pemikirannya? Bisa dijalankan di berbagai perangkat, ya. Nah, karena ada beberapa program tak bisa dijalankan di beberapa perangkat. Contoh, bahasa program Visual Basic, ya. Nah, Visual Basic di HP, di Android nggak bisa, ya kan? Buat website nggak bisa. Jadi Visual Basic itu memang dia arahnya dia membuat pemrograman desktop di komputer. Ya, di komputer saja dia digunakan. Lalu ada bahasa program ya yang lain-lain juga lah. Ya, contoh Pascal dan lain sebagainya. Ya, tentu nggak bisa seperti itu. Nah, jadi banyak jenis bahasa program yang punya kelebihan masing-masing. Nah, Java itu di komputer bisa, di HP bisa, buat website bisa, ya. Nah, itulah kehandalan yang ingin diciptakan oleh si James Gosling. Lalu supaya Java ini bisa digunakan, ya, maka dia membutuhkan beberapa komponen. Nah, lalu kembali lagi ke logo ini. Nah, kenapa logonya itu adalah kopi Jawa? Nah, jadi ceritanya ini ya, ketika si James Gosling ini lagi mikir-mikir membuat program Java, dia sedang menikmati kopi bahasa Inggris kopi ya, kopi Jawa. Iya, kopi Jawa. Maka dibuatnya lah, setelah jadi logonya adalah simbol cangkir yang isinya kopi dan ada asapnya, supaya jelas ini dari Jawa, maka dibuatnya lah Java. Ya, karena Jawa itu cuman ada di Indonesia ya, Pulau Jawa, suku Jawa. Nah, Java itu Jawa maksudnya. Jadi hanya kopinya itu aja yang digunakannya. Lalu apa saja komponen yang dibutuhkan supaya Java itu bisa berjalan, ya, bisa digunakan? Yang pertama adalah JDK. JDK itu Java Development Kit. Ini adalah komponen inti dari Java yang memberikan semua tools executable binaries yang diperlukan untuk menjalankan atau mengeksekusi sebuah program Java. Ya. Yang kedua JVM, Java Virtual Machine, ini adalah jantung dari bahasa program Java. Mesin itu berarti berhubungan dengan perangkat. JVM inilah yang menjadi jantung sehingga dia bisa dijalankan di seluruh perangkat. Di komputer ada JVM, di HP Android ada JVM, di komputer server dan lain sebagainya ada JVM-nya, sehingga dia bisa dijalankan di berbagai Android. Ya. Lalu JRE itu Java Runtime Environment. Runtime itu waktu eksekusi, jalankan kan gitu kan. Ini lingkungan. Jadi ketika JRE-nya sudah ada, maka program Java bisa dieksekusi. Jadi apa ini JRE ini adalah memberikan platform. Ya, platform itu dia ruangan, tempat untuk mengeksekusi program-program Java. Itu komponen yang perlu kita siapkan. Nah, jadi oleh karena itu kita nanti ada beberapa software yang harus kita siapkan. Lalu kita masuk ke beberapa editor. Editor itu artinya adalah istilahnya IDE, di mana kita ketikkan program Java. Nah, jadi banyak jenis yang bisa kita gunakan untuk editornya. Ada dia yang disebut dengan NetBeans, kita boleh pakai NetBeans. NetBeans GUI Editor, Eclipse. Nah, nanti kita akan belajar Java ini menggunakan editor Eclipse JDT Java Development Tools, ya. Nah, jadi ya tentu harus ada salah satu kita pilih, maka kita gunakan Eclipse. Kenapa nggak pakai NetBeans, Bang? Apa bedanya sih gitu ya kan? Nah, jadi sedikit Abang terangkan, kalau Eclipse JDT ini ketika kita buat program Java itu memang lebih terstruktur mulai dari kita yang membuat nama proyeknya, nama paketnya, dan nama kelasnya. Tapi dari sisi apa ya,
efektivitas terlalu lama nanti kita membuat program Java-nya, karena untuk unsur-unsur yang lainnya kita harus buat lagi dari awal. Itu dia untuk Eclipse, ya. Nah, lalu ada IntelliJ IDEA, Oracle JDeveloper, Synops JCreator. Ya, itu dia jenis-jenis editornya. Lalu bagaimana persiapan software dan langkah instalasi? Nah, jadi agar program Java dapat kita gunakan dan jalankan, maka kita memerlukan beberapa software yang harus kita siapkan untuk dijalankan pada sistem operasi yang kita gunakan. Software yang dibutuhkan antara lain adalah, ini ada 3 nanti abang siapkan ya. Ini juga nanti abang lampirkan pada Google Classroom kita, ya, supaya bisa kalian download dan kalian juga bisa install di komputer atau di laptop kalian. Yang pertama, Eclipse Java Luna. Ini adalah merupakan software yang kita gunakan sebagai editor. Nah, ini kita bekerjanya membuatnya dengan Eclipse Java Luna ini. Lalu JDK. JDK inilah yang perlu kita install di awal supaya komputer kita bisa mengenal program Java dan bisa dijalankan. Yang ketiga, ini nanti-nantilah ini pertemuan kalau nggak salah dia pertemuan 12 ya. 12, 13, 14. Kita gunakan ini karena topik di Java 13 itu kita sudah bagaimana mengakses suatu basis data, maka diperlukan konektor dari MySQL database-nya, database MySQL, maka namanya MySQL Connector. Ya. Oke. Lalu bagaimana instalasi softwarenya? Instalasinya sini sudah ada langkah-langkahnya. Nanti file-file ini kan dalam bentuk apa ya, WinRAR. Nah, WinRAR itu nanti kamu ekstrak, nanti jadi folder dia. Nah, maka kalau udah diekstrak dia jadi seperti ini tampilannya untuk Eclipse Java Luna dan JDK. Nah, kita install yang pertama itu adalah si JDK dulu. Nah, instalasi JDK sampai selesai dan tuntas. Nah, lalu masuk ke dalam folder Eclipse. Nah, ini JDK-nya biasa sampai selesai dia. Lalu yang kedua masuk ke dalam folder Eclipse. Ini dia. Tadi JDK yang ini, yang kedua Eclipse. Nah, di Eclipse itu ada folder Eclipse lagi. Karena kita sudah menginstal JDK, maka kita bisa mengcopy Eclipse kemana? Ke dalam folder Java. Nah, jadi dia ketika kita install JDK tadi akan diciptakan dia folder Java di program files. Program files Java sudah ada dia. Nah, kita kopikanlah folder yang dari si Eclipse Luna tadi ke dalam folder program file Java. Nah, ini kalau sudah dikopikan begini bentuknya, Eclipse. Lalu kita masuk ke dalam folder Eclipse, lalu double klik lah untuk membuka editor Java. Yang di double klik ini dia Eclipse. Inilah aplikasi editor Eclipse untuk Java. Jadi ini bukan program Java tapi program Eclipse. Bahasa programnya Java, tapi editornya adalah Eclipse. Ya, jadi kita bisa menggunakan banyak editor, berbagai jenis editor untuk program Java. Nah, itulah bedanya Java dengan bahasa program Visual Basic Net atau Visual Basic. Nah, jadi Java ini dia mirip-mirip seperti bahasa program PHP. Kita bisa menggunakan berbagai jenis editor, tapi programnya adalah program PHP, gitu dia, ya. Atau programnya Java, kita bisa gunakan berbagai jenis editor. Terserah yang mana, seperti yang sudah Abang sampaikan di awal. Nah, lalu tunggu proses buka aplikasi. Nah, nanti munculnya seperti ini, ada welcome-nya. Nah, di sini sudah Abang buka Eclipse-nya yang sudah jadi ya. Jadi kalau workspace launcher-nya itu, inilah dia sini workspace launcher. Kalau sudah terinstall JDK dan sudah kita copy Eclipse, maka kita buka aja Eclipse-nya, begini dia. Kita okekan saja. Nah, kita okekan, kita tunggulah prosesnya ini muncul sampai welcome, maka kita sudah punya aplikasi Eclipse untuk menu editornya, untuk aplikasi editornya. Biar kita masuk ke cara membuat project package Java. Ya. Oke, kita tunggu proses buka aplikasi Eclipse-nya ya. Oke, selanjutnya sambil menunggu aplikasinya terbuka, nah ini sudah terbuka. Nah, ini kenapa tidak ada lagi welcome screen-nya? Karena ini sudah pernah Abang buka sekali. Itu kalau pertama kali kita
buka, maka nanti akan muncul welcome screen-nya dulu. Ini dia welcome to the Eclipse IDE for Java. Ya, ini IDE for Java. Nah, begitu kita klik nanti tombol close, nah, maka dia tampilannya seperti ini. Nah, ini masih kosong, ya kan? Oke ya. Nah, kita masuklah ke bagian berikutnya, membuat project, package, dan kelas ya. Membuat project, package, dan satu lagi ada nih, dan kelas ya. Kelas pada Java pada Eclipse ya, Java pada Eclipse. Oke, yang pertama membuat project. Membuat project, nah, ini caranya, sini aja langsung abang praktekkan. Ya, coba kalian lihat ini ya tampilannya. Yang pertama kita lihat dulu nama projectnya, di sini disebutkan, kita buat aja lah nama projectnya pertama ya. Ini nama projectnya. Tentukan di awal dulu. Lalu di sini ada aturannya. Untuk nama project harus diawali dengan huruf kapital. Nah, ini nanti kalau udah jadinya. Bagaimana caranya? File, new, Java, project. Oke. Lalu kita ketikkan pertama. Huruf kapital harus awalnya. Ya. Kalau sudah, klik tombol finish. Oke. Gampang ya. Itu dulu langkah awalnya, sudah jadi dia. Nah, sama seperti ini. Package Explorer-nya, ini package Explorer-nya, project-nya adalah pertama. Nah, kalau sudah selesai membuat project, maka kita masuk membuat package. Nah, membuat package caranya adalah tandai dulu nama project yang telah kita buat pada jendela Package Explorer, lalu tekan Ctrl N pada keyboard sampai muncul tampilan gambar seperti berikut. Nah, ini gambarnya, select a widget-nya, kita pilih Java, lalu kita pilih di situ package. Oke, ini panduannya, kita langsung praktekkan di sini. Tandai dulu project-nya, ini kita sudah buat project, lalu tekan Ctrl N. Nah, abang tekan Ctrl N ini di keyboard. Iya, maka muncul di sini new. Ya, yang mana kita buat? Ya, kalau nggak muncul, ya biasanya begini dia, ya kan sebelumnya. Ini kita pilih Java, kliklah di sini tombol expand-nya. Nah, expand. Kita pilih yang kedua itu adalah setelah project yaitu package. Nah, ini package, tandai aja. Nanti akan muncul di sini create a Java package. Berarti kita membuat paket Java. Ya. Nah, kalau sudah, klik dulu next. Nah, baru kita beri nama. Namanya apa di sini? Nah, kita ikuti saja materi kita. Ketikkan nama package, contohnya adalah program. Ada aturannya juga. Kali ini dia harus diawali huruf non kapital. Ya, nah ikuti aja itu panduannya, aturannya. Berarti program. Nah, pertama tadi, lalu program. Kalau sudah, kita kliklah, lalu klik tombol finish. Klik tombol finish, maka kita sudah berhasil membuat package. Yang ini tadi projectnya, yang ini package-nya. Oke, nah, biarkan aja seperti itu. Maka kita masuk yang ketiga, membuat kelas. Nah, membuat kelas caranya sama juga seperti tadi membuat package. Tandailah nama package yang telah dibuat. Nah, jadi saling berhubungan. Ini tadi package-nya kita tandai. Kalau ini kan project-nya kita tandai. Yang ini package-nya kita tandai. Lalu sama, Ctrl N kembali. Setelah itu dengan langkah yang sama juga kita pilihlah kelas. Ctrl N dulu, dia Java, lalu di sini kelas. Iya, ada kelasnya. Ya, create a Java class. Kalau sudah, next. Iya. Nah, di sini kita ketikkan nama kelasnya. Nah, untuk mengetik nama kelas di sini, ketikkan nama kelas, contohnya program awal. Nah, ini langsung abang buat tanpa spasi, program awal. Huruf kapital dulu awalnya. Program awal. Oke. Lalu apa lagi? Jangan langsung finish. Beri tanda centang pada bagian public static void main string argument. Nah, ini dia, di sini ada which method stub would you like to create. Ini jangan lupa diberi tanda centang atau checklist.
Ya, itu untuk kelas. Nah, kalau sudah kita kliklah tombol finish. Sudah, klik tombol finish. Sudah jadi program Java-nya? Belum, itu masih langkah-langkah menyiapkan programnya. Kita buat project-nya, package-nya, lalu kelasnya. Oke, maka dia akan otomatis namanya program awal titik Java. Nah, artinya kita sudah ada nama file Java-nya. Kita siapkan dia file Java-nya. Oke, nah inilah tampilan awalnya. Nah, di sini kan ini nggak kita ketik ini kan? Nggak ada kita ketik. Tapi kita membuatnya. Maka muncullah kode-kode programnya. Ya. Nah, untuk membuat program sederhananya bagaimana? Nah, ini dia tampilan awalnya. Oke, nah sama seperti tampilan tadi kan. Membuat program sederhana, contohnya Hello World. Hello World itu kita buat dia sini perintahnya system out print line Hello World. Tapi ini kita ketikkan di mana? Di bawah setelah baris perintah berikut. Nah ini dia. Kita lihat dulu sampai stop. Nah ini ada di kursor kita tandai aja di sini, lalu kita enter. Nah, semua perintah atau program Java diketikkan di bawahnya ini, dimulai di sini. Ya. Tadi di situ contohnya adalah sederhananya programnya, sistem titik out. Sistem titik out. Kita tunggu ya, autolistnya. Ya, titik print line. Ini belum dibacanya. Sistem titik out titik. Oke, print line. Nah, print line. Lalu kita pilih, kita ketikkan hello world. Print line, oke. Ini petik ganda. Lalu kita ketikkan hello world, halo dunia. Gitu dia. Nah, di sini dia kita ketikkan ya. Kalau sudah, tekan Ctrl S untuk menyimpan perubahan. Ya, karena tadi kan belum ada kita ketik programnya. Kita Ctrl S saja. Udah disimpanlah dia di dalam program awal titik Java. Selanjutnya, tekan Ctrl F11 pada keyboard untuk menjalankan program. Oke, jadi bagaimana kita melihat hasil programnya ini? Ini sudah ada ya. Jalankannya boleh dengan menekan Ctrl F11. Oke, Ctrl tambah F11. Ya, eksekusi dia. Nah, akan muncul di sini. Ini namanya adalah jendela konsol. Jendela konsol ini berfungsi untuk menampilkan output dari program Java. Ya, jadi bukan dalam bentuk yang lain, tapi di jendela konsol ini. Ini dia. Hello World. Ini kan fungsinya adalah cetak atau tampilkan Hello World. Nah, tampil di sini Hello World. Dengan Ctrl F11. Atau cara lain bisa juga dengan mengklik, ini dia, ada dia icon run program awal. Namanya tadi kan nama file Java kita program awal. Ini ada logo icon warna hijau ini, kita klik aja. Nah, misalnya ini. Nah, ini. Kalau kita tandai di sini jadi run program awal. Kenapa program awal? Nama file Java kita program awal. Kita klik saja, sama. Ya, ini juga merunningnya. Ya. Misalnya kita tambahkan lagi sistem titik out titik print line. Hello world, I am here. Oke. Ya, sekarang jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma ya. Sistem. Kalau error dia salah, dia diwarnai warna merah. Kalau tidak, kalau sudah benar dia tidak ada yang ditandai ya. Kalau sudah, kita jalankannya dari sini. Run program awal, klik saja. Kita oke kan. Nah, maka hello world, I'm here. Nah, jadi seperti itu dia perubahannya. Nah, inilah dia untuk program Java. Ini program Java-nya. Kita menggunakan IDE atau editor Eclipse. Ya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya, mudah memahaminya untuk mata kuliah yang baru ini di semester 4
bahasa pemrograman Java. Ya. Oke, itu dulu pertemuan kita hari ini adik-adik ya. Jangan lupa dikerjakan post testnya tepat waktu, diikuti setiap perkuliahannya, ditonton videonya apabila ada, kalau tidak ada dari materi lah dibaca. Ya, terima kasih atas perhatian kalian dan selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu.